menderita juga repot. Ekonomi bahagia, ekonomi sukses, rumah tangga bahagia, sakit-sakitan, ya juga menderita. Nah karena itu bagi Anda yang sering sakit, juga kumpul dengan orang yang sehat. Untuk tanya resep, kenapa ya kamu kok bisa sehat? Apa kamu gaya hidupnya lebih baik? Apa kamu mempunyai teknik-teknik khusus untuk menjaga kesehatan dengan senam, dengan vitamin dan sebagainya? Ini adalah berkumpul dengan satu level di atas kita. Kalau kita sudah berkumpul dengan satu level di atas kita, kemudian kita mau mendengar nasihat mereka, kemudian yang ketiga, renungkan nasihat itu. Tahap yang ketiga adalah merenungkan. Kenapa? Karena kadang nasihat tidak selalu cocok untuk kita. Orang yang misalnya saja, wah saya selalu sehat karena saya suka mendaki gunung. Kemudian kita, waduh kalau mendaki gunung jantung saya bisa copot ini, pedot. Ya jangan, Anda jangan berkumpul dengan, jangan terlalu, oh ya kalau gitu harus mendaki gunung, dipaksakan. Akhirnya yang satu teman kita mendaki gunung makin sehat. Kita mendaki gunung makin sakit. Malah masuk rumah sakit jantungan. Nah jadi kita mulai membedakan nasihat yang cocok dan nasihat yang tidak cocok. Dan akhirnya tahap yang keempat, setelah kita berkumpul dengan orang yang satu level tingkatannya dengan kita, setelah kita mendengarkan nasihatnya, kita membedakan nasihat yang cocok dan yang tidak cocok. Yang keempat, jalani. Karena nasihat yang cocok, kalau kita hanya tahu cocok tanpa dilaksanakan, tidak ada artinya. Harus kita jalani. Jalaninya bagaimana? Seperti orang yang tenggelam tadi. Harus berusaha. Dan pada saat itulah kesuksesan dalam rumah tangga, kesuksesan dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam pendidikan, dalam segala segi apapun juga. 4 cara ini akan bisa Anda capai, bisa Anda tempuh, bisa Anda lakukan sehingga mencapai kesuksesan yang ingin Anda harapkan. Nah ini sebagai awal, nanti tentunya dengan pendalaman akan mempertajam apa yang saya sampaikan sebagai basis dari pencapaian kesuksesan yang dicapai dengan 4 tahap ini. Terima kasih. Ya. Baik. Iya, luar biasa ya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk yang mulia Bante Utamo Mahathera. Iya, sederhana saja, tidak muluk-muluk, aplikatif. Yang penting kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi Bante katakan ada beberapa hal yang diuraikan tadi panjang lebar oleh yang mulia, bahwasanya di dalam koridor spiritualitas yang beliau pahami dari kitab suci Buddhis, beliau mengatakan bahwa ada 4 hal yang memang harus kita jalani untuk mencapai sukses. Nah, pertama ini menarik sekali ya, beliau mengatakan bahwa kita harus cari lingkungan yang tepat. Seorang ilmuwan Amerika yang bernama Charles Jones itu pernah mengatakan 5 tahun mendatang Anda akan jadi siapa? Tidak usah ke tukang ramal katanya Bante. Enggak usah datang ke tukang kuamia, enggak usah ganti nama, enggak usah dipatse, enggak usah diliatin, tapi yang jelas 5 tahun mendatang kata Charles Jones ini persis seperti yang mulia katakan tadi, Anda akan jadi apa tergantung 4 hal yang Anda lakukan katanya. Yang pertama, nah ini, bergaul dengan orang yang tepat. Kalau Anda bergaul dengan orang yang tadi Bante ibaratkan kayu cendana, maka otomatis bungkusnya jadi wangi cendana Bante ya. Apabila dibungkus membungkus daging, maka akan jadi busuk. Jadi orang yang Anda ajak bergaul itu akan menentukan. Ingat ya, orang yang Anda ajak bergaul bukan orang yang Anda gauli. Ini perlu dipertegas. Ya, orang yang Anda ajak bergaul bukan orang yang Anda gauli. Tapi kalau termasuk, ya itu berarti kepintaran Anda. Yang kedua kata Charles Jones adalah bahwasanya buku yang Anda baca 5 tahun mendatang akan menentukan Anda jadi siapa. Kalau bacaannya cuma ya
ketika cinta harus memilih. Bukan aku tak mencintaimu sayang. Ya, mentalitas orang tersebut lama-lama akumulasi bacaan itu akan membentuk karakter dia seperti itu kan gitu ya. Oleh karena itu nanti pada kesempatan ini apabila Anda lihat ada buku-buku bermutu, silakan Anda baca supaya meningkatkan tingkat pemahaman Anda. 5 tahun mendatang pasti berubah. Yang ketiga adalah kaset yang Anda dengar, kaset CD yang Anda dengar. Kalau Anda tiap hari mendengar kaset mendayu-dayu, maka Anda akan menjadi sangat melankolis dan mudah tersinggung katanya. Yang terakhir kata Charles Jones adalah yang menentukan kita 5 tahun mendatang adalah ikuti seminar pelatihan apapun itu yang Anda ikuti pada hari ini. Seperti hari ini kita mendengarkan Yang Mulia menyampaikan dengan begitu filosofis ya, terutama tadi kaitannya mengenai kepala dicelupkan. Ya. Saya pernah membaca kisah yang sama tapi filosofi Zen ya Bante ya. Kepala dicelupkan untuk mengetahui sesungguhnya kebutuhan Anda apa. Anda mau sukses, kebutuhan Anda yang paling urgent, paling utama itu apa? Kan gitu kira-kira Bante tadi maksudnya. Nah tadi sudah dicontohkan dengan sangat baik sekali oleh Yang Mulia Bante Utama Mahathir. Kitab Buddhis yang lain, kalau tidak salah saya pernah baca ada mengenai sukses itu ada memiliki keterampilan. Ya, dan seterusnya itu mungkin bisa ditambahkan Bante, kira-kira apa aja itu Bante? Kriteria lain. Sebetulnya memang banyak ya. Jadi ini hanya salah satu dan juga ini hanya alternatif. Artinya tentu masih banyak lagi. Seperti misalnya kalau kita mau sukses itu juga ada. Nomor 1 misalnya punya kesenangan pada apa yang mau kita kerjakan. Jadi kalau Anda misalnya memilih satu pekerjaan, kita harus memilih yang kita sukai. Kalau sekarang misalnya Anda membuka restoran, tetapi Anda tidak bisa masak, rasa asinnya saja tidak bisa membedakan dengan rasa pedas, lebih baik jangan buka. Apalagi Anda lebih parah lagi buka restoran hanya bergantung pada tukang masak. Jadi kalau tukang masaknya pergi, restoran tutup. Ini tidak akan bisa. Demikian pula Anda yang buka bengkel, jangan hanya Anda merasa ya saya punya modal, saya buka bengkel. Siapa yang bengkeli? Ada montir yang hebat. Montir hebatnya mati, bengkel kita tutup. Jadi nomor 1 kalau kita mau bekerja, kerjalah sesuai dengan kesenangan. Nah dulu ada orang tanya, lah Bante kalau gitu senang jadi apa dulu? Lalu Bante ngapain kok bisa jadi biku? Saya ngomong, karena saya waktu kecil kelas 4, di rapot saya itu ditulis, dalam kelas banyak cakap-cakap. Oh berarti saya seneng ngomong. Ya sudah jadi biku aja. Nah gitu. Tidak begitu senang menggambar, maka begitu disuruh memperbaiki, Anda akan merasa jengkel. Saya sudah susah-susah gambar disuruh perbaiki. Nah ini bedanya. Kalau kita menyenangi pekerjaan, maka muncul semangat kerja. Kalau muncul semangat kerja, muncul kehati-hatian kerja. Kemudian kalau sudah muncul semangat, muncul kehati-hatian, karena kita menyenangi pekerjaan, maka muncullah kebijaksanaan. Artinya apa? Kita selalu ingin berusaha meningkatkan kemampuan kita. Anda yang suka memasak, semangat sekali bekerja, kemudian hati-hati dalam bekerja, dikritik pun tidak marah, dan akhirnya Anda selalu bertanya, apa yang bisa saya tingkatkan lagi? Saya bisa maju bagaimana lagi? Nah ini hanya membangkitkan semangat untuk maju, dan seterusnya. Nah ini ada, ini sistem itu juga ada. Banyak sekali, nanti kalau kita uraikan bagaimana ya, panjang sekali. Ya. Tapi ini paling tidak tambahan lagi 4 cara yang lain. Nah kalau saya mau komentar tadi yang disampaikan oleh siapa tadi? Yang Charles Jones itu sebetulnya semua berbicara tentang nomor 1 yang saya sampaikan, berkumpul dengan orang yang satu level lebih tinggi. Cuman kumpulnya bagaimana? Kumpul dengan orangnya, atau membaca karyanya, atau mendengar kasetnya, atau mengikuti seminarnya. Tapi